Pernah dengar istilah priming nggak? Jadi kalau belum segera cari tahu atau dengerin video ini sampai selesai ya. Anyway, sebelum saya lanjut ya, semua video-video saya termasuk yang ini itu sebenarnya potongan kecil-kecil dari buku saya, buku Brain and Brand. Kalau mau tahu lebih detail, mau punya catatan yang lebih lengkap, bukunya sebenarnya bisa didapatkan di beberapa e-commerce ya. Detailnya ada di di bagian terakhir di fast forward aja yang paling ujung tuh kalau mau cari tahu bukunya. Nah, balik ke soal priming. Kalau kita ngomongin priming, orang marketing ini harus banget ngerti soal priming gitu ya. Ngerti atau enggak behavioral science, harus ngerti priming. Priming tuh apa sih? Priming tuh Priming itu sebenarnya stimulus, baik secara sengaja atau tidak sengaja, yang mempengaruhi bagaimana kita merespons stimulus selanjutnya. Nah, bingung kan? Gitu. Tapi ya nanti sambil dijelasin mungkin akan lebih nangkep ya. Tapi intinya aplikasinya priming ini banyak banget, banyak kepakai untuk marketing gitu kan. Prinsip dasarnya ini prinsip dasar bagaimana otak manusia bekerja gitu. Dan makanya orang-orang behavioral science biasanya tahu. Nah, orang marketing juga harus tahu karena orang marketing tugasnya adalah mempengaruhi orang, mempersuasi orang, dan priming ini ngebantu banget untuk dapetin itu gitu ya. Nah, misalnya kalau kita lihat contoh misalnya prank, video-video prank ya. Ada orang naik mobil gitu ya. Kita jalan naik mobil, terus habis itu kita lihat banyak orang nih berhenti tuh di halte. Terus kita naik mobil, nyetir, terus berhenti di depan halte. Terus habis itu kita buka jendela, terus kita ngeliat ke atas gitu kan. Ngeliat ke atas dengan tampang serem, tampang ketakutan gitu ya. Itu orang-orang pasti ngeliat ke atas. Nah, kita ngeliat ke atas dengan ekspresi yang ketakutan, itu sebenarnya priming gitu kan. Membuat orang di prime ke sana, diarahkan untuk ngeliat ke arah yang sama gitu kan. Video-video prank juga yang orang ampun gitu ya, ampun, terus tiba-tiba ada suara kayak tembakan padahal cuma sendal jepit dipukul-pukulin ke lantai terus dia jatuh. Itu juga priming, bikin orang kayak mengkonek bahwa oh itu tuh orangnya ditembak tuh kayaknya tuh, terus habis orang kabur gitu. Nah, di desain juga sama gitu kan. Di desain yang balik lagi kalau tadi kita ngelihat ya, makanya kalau kita belajar desain itu, kalau kita mau ngarahin, misalnya kan sering orang gini ya, orang bikin desain untuk iklan atau untuk apapun pakai wajah orang, teksnya di sebelah sini nih misalnya. Nah, untuk untuk teks ini bisa dibaca, sebenarnya daripada si orang ini ngadep ke kamera gitu ya, daripada orang ini ngadep ke kamera, sebenarnya lebih baik orang ini ngadep ke apapun yang kita mau baca, karena arah mata kita itu memprime orang untuk dia lagi lihat apa sih, secara bawah sadar akan begitu. Nah, itu contoh pertama. Contoh kedua, ini banyak dipakai juga sebenarnya untuk orang diet misalnya. Kalau orang mau diet itu ya, kan caranya banyak ya, ngurangin makanan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, saya pernah punya pengalaman dulu, tinggal di awal-awal baru nikah, tinggal pisah dari orang tua gitu ya. Terus ya mulai beli perkakas makan sendiri gitu ya. Terus kok nggak sadar setelah berapa tahun kok berat badan saya naik gitu ya. Nah, terus saya baru sadar kenapa naik, karena saya beli piringnya tuh gede. Lebarnya, diameternya mungkin 30-an senti ya. 30-an senti. Jadi hanya gara-gara piring, terus habis itu berat badan saya naik. Kenapa? Karena itu tadi gitu, karena kita punya kebiasaan, kita nggak punya ukuran. Ngambil nasi itu berapa sih gitu kan, ukurannya adalah udah penuh apa belum piringnya gitu kan. Kalau piringnya udah penuh ya udah dimasukin. Nah, kita nggak tahu gitu. Nah, ketika piringnya diganti kecil, otomatis porsinya berkurang karena kita ngeliat ini udah penuh gitu kan. Dan makanya restoran all you can eat, terus abis itu catering kawinan, lalu breakfast hotel, itu biasanya dikasihnya piringnya piring kecil. Kenapa? Supaya orang ngambilnya nggak banyak-banyak. Kalau ngambilnya banyak bukan masalah takut rugi ya, itu satu, tapi yang kedua adalah supaya apapun yang diambil itu nggak tersisa. Nggak apa-apa bolak-balik aja silakan gitu kan. Tapi kalau piringnya gede, orang cenderung untuk menuhin, terus abis itu sisanya banyak, akhirnya jadi mubazir. Makanya dikasihnya piring kecil. Nah, jadi orang diet juga sama, dari piring gede kurangin aja ke piring kecil. Secara bawah sadar kita akan lebih mulai ngurangin makanan karena kita nggak tahu sebenarnya porsi nasinya itu berapa. Kan kita nggak nimbang dulu, oh nasinya 100 gram kan, enggak. Tapi kita menuhin aja nih piringnya berapa sih. Kalau piringnya kecil ya dipenuhinnya otomatis kecil, kalau piringnya gede ya gede gitu. Itu juga priming. Terus habis itu barang-barang palsu. Kalau orang jual barang palsu,
kecuali dia mau terbuka ya bahwa ini emang barang palsu, ini KW1 atau KW super atau apapun bahasanya ya. Kecuali kalau itu, jadi kalau memang dia mau dalam tanda kutip nipu barang palsu tapi diaku-akuin sebagai asli, caranya adalah bukan harganya ditaruh di bawah, harganya ditaruh sama dengan harga barang asli. Karena harga juga mempriming orang untuk melihat bahwa ini asli apa palsu, ini kualitasnya seperti apa sih, dan lain sebagainya. Itu juga priming. Jadi harga pun mempriming. Terus kalau kita pakai biometric research tools gitu ya, bentuknya ada yang bentuknya tuh eye tracker, jadi matanya pupilnya tuh di monitor, kita ngelihatnya kemana sih gitu ya. Itu kita bisa lihat bahwa mata kita cenderung untuk ngelihat hal-hal yang kontras, entah itu kontras warna, entah itu kontras cahaya atau apapun gitu kan. Kita juga mata kita itu cenderung ketarik sama warna-warna terang, highlight itu kita mulai ketarik ke sana. Jadi itu juga priming. Jadi highlight highlight cahaya ya, atau highlight sama kalau kita menstabilokan lah ya, itu juga menarik mata kita. Oh, kita di priming ke sana gitu. Foto orang juga sama gitu ya. Ketika kita ngeliat foto orang yang happy, moodnya pun jadi lebih happy secara bawah sadar gitu ya. Tapi kalau kita masuk ke ruangan terus habis itu fotonya foto yang gloomy, mukanya muka-muka sedih. Bahkan walaupun cahayanya terang pun kita akan jauh lebih gloomy, jadi lebih moody gitu ya. Apalagi kalau cahayanya gelap, foto-fotonya foto-foto suram gitu ya, kita jadi lebih kok gimana. Nah sama, itu juga priming. Jadi banyak. Terus yang sekarang juga mulai dipakai, kan pasti pernah lah ya, kita nyetir jalan terus habis itu ada pelang sebelah kiri jalan, jangan nengok ke kanan gitu kan suka ada gitu ya. Itu juga priming, dan yang kita lakukan apa, kita nengok gitu kan. Itu reverse psychology. Jadi karena orang ngelihat, jangan lihat ke kanan, nih ada apa di kanan nih gitu. Jadi nanti kita discuss detailnya. Terus ada lagi yang tes warna ya, warna abu-abu, ada dua bagian, ada dua kotak gitu ya, kotak kiri, kotak kanan. Nah masing-masing tuh ada kotak besar, kotak kecilnya. Kotak kecilnya ada warna abu-abu, kotak besarnya yang sebelah sini itu warna putih, yang sebelah sini warna hitam. Nah abu-abu yang di tengah ini ketika ditaruh terpisah begini, seolah-olah tuh abu-abunya beda. Tapi begitu ditarik, ditempelin, ternyata sama. Nah, kenapa begitu terpisah jauh itu terasanya beda? Karena mata kita di priming sama kotak di luarnya. Kalau kotak yang keluarnya sini hitam, sehingga abu-abunya tuh terasanya lebih light. Sementara ketika kotaknya putih, maka abu-abunya akan terasa lebih gelap karena dia mengontraskan. Padahal dia sama aja, sama. Jadi itu environmentnya juga mempriming. Kita terakhir kalau kita beli TV di mall ya, di swalayan elektronik yang di mall itu ya, macam-macam, ada Best Denki, Electronic City, Electronic Solution dan lain sebagainya. Itu kita suka bingung pilih yang mana ya, kok kayaknya bagusan yang ini gitu. Habis itu kita tapi yang bagus ini lebih bagus gitu ya. Nah, model-model TV yang lain yang di pinggir-pinggirnya itu juga mempriming kita untuk melihat yang mana ya yang lebih bagus. Padahal kalau kita beli yang paling jelek pun dibawa pulang, kita nggak akan ngerasa itu jelek. Kenapa? Kalau di toko ada bandingannya lebih bagus, sehingga kita bisa bilang ini jelek gitu kan. Sementara ketika di rumah nggak ada perbandingan, jadi kita nggak tahu gitu. Jadi bahaya banget itu. Nah, kenapa priming terjadi dan gimana bisa terjadi gitu ya? Pertama, manusia tuh butuh untuk menilai gitu. Otak manusia itu selalu butuh make sense. Apa sih penjelasannya gitu loh? Ketika ngeliat barang, ketika mau milih barang, apa ini lebih bagus, apa lebih jelek? Kita nggak bisa bilang ini bagus, ini jelek, kecuali kita ngerti banget barang itu ya. Tapi kalau nggak ngerti banget, biasanya kita butuh perbandingan, sehingga kita selalu bilang ini lebih bagus, ini lebih jelek, ini lebih kuat deh, ini. Tapi ya itu tadi gitu, ini relatif tuh perbandingan, jadi nggak absolut gitu. Jadi benar-benar nggak bisa gitu. Nah, di otak kita, di mata kita, kita nggak punya meterannya. Makanya tadi kalau ngomongin piring, kita nggak punya meterannya. Berapa sih yang porsi nasi yang normal gitu? Kita ngelihatnya dari apapun yang kita bisa nilai, entah ukuran piring, entah besar centong nasinya. Pokoknya saya 2 centong nggak munjung deh misalnya. Kan ada perbandingan, itu juga priming. Beli TV juga sama. Nah terus kedua, otak manusia juga berusaha connecting the dot. Kalau kita masuk ke hotel, lobbynya aja bagus, gimana kamarnya. Nah lobby itu mempriming untuk create persepsi di dalamnya tuh kayak apa gitu. Terus abis itu kalau kita ke restoran, fotonya tuh kelihatannya menarik. Wah kayaknya rasanya oke nih. Atau sebaliknya, aduh fotonya aja nggak menarik gitu. Gimana kita mau menggugah selera? Jadi foto pun juga mempriming ke sana. Terus abis itu tadi juga sama. barang palsu
kita nggak yakin ini asli apa palsu, tapi harganya kok normal gitu ya. Nah, kita mulai mikir jangan-jangan ini asli gitu. Ini kayaknya asli deh, masa palsu harganya segini sih, pede banget dia. Nah, itu dia. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga yang juga ya ini penting banget. Kita manusia itu kan selalu survive ya, berusaha survival mode gitu ya. Seek pleasure, avoid pain, radar kita selalu aktif gitu kan. Kita selalu mendeteksi pleasure and pain gitu kan. Termasuk ketika orang nengok. Begitu orang nengok terus ketakutan, kita merasa bahwa itu pasti ada sesuatu yang menakutkan sehingga kita perlu waspada. Ketika tiba-tiba orang rame gitu kan, antri boba gitu, wah ini pasti enak nih. Jadi itu juga priming gitu, karena kita berusaha mendetek ini pain sehingga kita harus kabur, atau ini pleasure sehingga kita harus ikutan gitu. Nah cues ini atau petunjuk-petunjuk dari lingkungan ini itu ngebantu banget gitu kan, dan penting sekali. Termasuk juga itu menciptakan Zeigarnik effect namanya. Kalau orang nengok, termasuk tadi ya, jangan nengok ke kanan gitu kan, ada plang, jangan nengok ke kanan gitu kan. Kita udah tahu sedikit bahwa ada sesuatu di kanan, tapi kita nggak tahu itu apa. Itu buat otak itu menderita sekali karena otak nggak berhasil sense making, sehingga padahal otak butuh untuk sense making supaya bisa mengerti ini pain apa pleasure gitu kan. Kalau pain saya kabur buru-buru, kalau pleasure ya udah saya samperin aja gitu kan. Makanya kita akhirnya jadi nengok karena kita punya rasa penasaran itulah ya, bisa dibilang kayak gitu. Nah terus abis itu aplikasinya buat brand gimana gitu kan. Yang pertama jelas dari tadi saya ngomongin soal create perception gitu kan. Harga, pricing itu ya jelas-jelas create perception gitu kan. Bukan cuma harga gitu kan, yang penting gitu ya, tapi feature segala macam kan menentukan ya. Kemasan pun juga itu mempriming. Harga apalagi, orang akan mikir gitu, kalau jelek kok berani charge mahal gitu ya, kalau bagus kok murah, orang mahal aja orang masih mau beli kok. Jadi itu juga bentuk priming gitu kan. Terus abis itu kalau kita lihat people nih, kalau kita ngomongin di marketing mix 7P gitu ya, pricing tuh di 4P, terus di 7P tuh ada people gitu kan. People contohnya apa? Ada satu brand bank gitu ya, yang warna merah, bank swasta gitu ya, itu satpamnya aja ramahnya bukan main, apalagi CS-nya. Nah kita mikir gitu kan, wah baru masuk aja satpamnya ramahnya luar biasa gitu, dibukain pintu, senyumnya tulus dan sebagainya. Masuk parkirannya juga udah disapanya hangat banget gitu kan. Nah jadi kita mulai itu mempriming kita untuk dalamnya kayak apa ya. Terus habis itu sama kalau kita ke coffee shop gitu ya, baristanya aja pede gitu kan, pede, tampilannya juga sama ke kita, bukan kayak mbak-mbak gitu ya, bukan kayak mbak-mbak waiter. Jadi kita juga ngerasa ini secara bawah sadar kita berpikir bahwa si baristanya aja kayak begini, kopinya ini kayaknya dia bakal ngerti nih maunya saya gitu. Jadi itu penting. Nah terus sama dari 7P juga ada physical cues gitu ya. Tadi saya udah singgung hotel gitu ya, lobbynya aja bagus, gimana nanti dalamnya. Ruko fasadnya aja keren, gimana dalamnya nih, pasti juga pelayanan oke nih. Jadi itu tadi, jadi physical cues itu juga ngebantu untuk create perception dengan bantuan priming. Terus secara sosial juga sama gitu kan, yang antri aja banyak gitu kan, orang-orang aja banyak yang pakai, ini pasti oke nih, itu juga mempriming. Nah terus yang kedua, selain bangun perception, kita juga bisa bangun brand association. Contoh kalau kita ngomongin soal Jerman gitu kan, Jerman apa sih, otomotif canggih, bebas ngebut, precise gitu kan. Bebas ngebut itu maksudnya kalau kita nyetir di autobahn kan no speed limit ya, bisa ngebut sebebas-bebasnya lah gitu ya. Terus precise banget, orang-orang Jerman tuh precise, detail banget gitu. Nah sehingga kalau produk kita ditempelin bendera Jerman atau ditulis aja made in Jerman, itu mempriming, membangun asosiasi dengan prime bahwa wah ini kalau produknya produk otomotif ini pasti bagus, kalau produknya teknologi ini pasti oke. Kalau ini pasti precise gitu. Sama kalau Korea apa sih asosiasinya itu kan drama, K-pop, kulit putih gitu ya. Sehingga kalau misalnya produknya produk makanan atau produk film atau produk apalagi ya, produk kecantikan, mungkin itu jadi asosiasinya, ini bagus nih dari Korea gitu kan. Padahal kita ya Korea juga nggak semua bagus gitu kan, banyak juga yang nggak oke. Jerman juga sama gitu ya, itu juga sama gitu. Jadi ketika kita ngerti, ketika kita bangun brand, kita harus identify apa sih brand-brand aset kita yang punya asosiasi positif, sehingga kita bisa mempriming untuk menciptakan asosiasi tentang brand kita yang sejalan sama-sama gitu. Tapi nggak boleh dibuat-buat ya, jadi itu boleh. Nah terus selanjutnya
priming ini juga bisa ngebantu kita untuk menyusun atau mengorkestrasi choice arsitektur. Choice arsitektur tuh sebenarnya apa ya? Sama kayak orang bangun rumah, itu kan butuh arsitek gitu ya. Mengarsitekkan rumah itu kan. Kalau choice arsitektur itu mengarsitekkan pilihan, membuat orang supaya orang mau memilih pilihan yang menguntungkan buat kita atau yang kita mau lah, kurang lebih gitu. Jadi priming itu bisa ngedorong ke sana, termasuk tadi gitu kan. Piring kalau makan di restoran piringnya besar sama kecil, kita punya kecenderungan piring besar aja deh yang diambil. Kenapa? Karena abis itu kita bisa muat banyak dan sebagainya. Nah, terus gimana caranya brand bisa manfaatin ini? Pertama adalah konteks gitu. Kita harus kasih konteks untuk bisa diperbandingkan gitu kan. Menentukan titik yang netral atau titik yang ekstrim gitu kan. Jadi kalau kita kalau kita misalnya mau jualan TV gitu ya, terus habis itu kita mau nunjukin bahwa kita bagus gitu kan, makanya kita cari orang butuh netralnya kayak apa sih, orang nggak tahu titik netralnya kayak apa. Nah, kasih sesuatu yang ini ada tambahin 2 opsi lagi, 2 opsinya yang di bawahnya sedikit sama di bawahnya banyak, sehingga seolah-olah yang netral tuh yang di bawahnya sedikit, yang ekstrimnya yang di bawahnya banyak, sehingga kita bisa ekstrim bagus banget seolah-olah gitu kan persepsinya. Terus kita juga bisa konteks itu bisa juga kita nempel sama brand. Kalau kita mau kelihatan superior ya tempelin sama, kita banyak nempel sama brand-brand yang lebih lemah dari kita. Lebih lemahnya jangan jauh, lebih lemah sedikit, jadi kelihatan brandnya si ini tuh lebih keren ya gitu. Jadi itu juga sama. Atau juga bisa ya kayak tadi menciptakan asosiasi gitu kan, kita cari manfaatin memori yang udah umum orang ingat, yang nempel tuh apa di kepala, terus habis itu kita gunakan juga gitu. Tapi itu balik lagi harus sesuai realita ya. Nah, itu penting. Nah, terus grouping juga, kita grouping. Nah, berlawanan sama konteks. Kalau tadi konteks itu kan ketika kita ngasih konteks, kita nempel sama brand yang tidak lebih kuat dari kita. Kenapa? Supaya kita kelihatan lebih superior. Kalau itu tujuannya untuk ngasih konteks dan untuk nunjukin superiority. Kalau untuk nunjukin superiority dengan cara yang lain, dengan cara grouping adalah kita harus nempel sama brand-brand yang sejajar. Sehingga dia kerjasama sama siapa, misalnya sama Apple, berarti dia brand-brand yang sekelas sama Apple. Dia kerjasama sama Tesla gitu, sehingga dia kurang lebih sejarah sama Tesla. Jadi itu priming, gunanya banyak banget. Kemampuan priming, kemampuan mengerti bahwa otak manusia selalu mengkonek, melihat sesuatu relatif pada konteksnya, relatif pada lingkungannya, itu membuat kita akan lebih mudah untuk ngebangun image, persepsi, gambaran tentang brand kita, tentang barang kita, mendorong orang untuk memilih yang ini aja deh, jangan yang itu gitu. Tapi itu tadi harus ngerti dulu manusia berpikirnya gimana gitu.